Saat ini, kita menghadapi perubahan fundamental pada tataran global. Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi telah menjadi disrupsi yang memaksa kita untuk terus beradaptasi. Di sisi lain, sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan, telah menjadi buffer sistem yang kuat bagi perekonomian nasional selama masa pandemi. Situasi ini menjadi peluang bagi holding perkebunan Nusantara untuk terus berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perkebunan dituntut untuk meningkatkan daya hasil dan kualitas produk melalui pengusahaan yang efisien, peningkatan proses bisnis berbasis inovasi, dan secara konsisten melakukan adopsi teknologi terkini. Holding Perkebunan Nusantara sebagai salah satu badan usaha milik negara memiliki peran yang sangat strategis. Dengan visi menjadi perusahaan agribisnis berkelas dunia dengan kinerja prima, holding perkebunan perlu didukung oleh organisasi yang agile dan tangguh, SDM yang kreatif dan proaktif, serta sistem yang mendukung terciptanya atmosfer yang inovatif. PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai anak perusahaan holding perkebunan dan leading institution yang bergerak dalam bidang riset dan pengembangan dengan sejarah yang panjang dan kompetensi yang mumpuni, memiliki peran yang sangat besar untuk bisa mewujudkan visi holding perkebunan melalui dukungan inovasi dan teknologi. Untuk bisa menjalankan peran dalam mewujudkan visi holding perkebunan Nusantara, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kementerian BUMN telah menetapkan 10 standar kompetensi yang terdiri dari 2 klaster kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan dalam memimpin bisnis, dan yang kedua adalah kemampuan dalam memimpin orang dan organisasi. Terkait dengan kompetensi kepemimpinan di dalam bidang bisnis, seorang pemimpin perlu memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama adalah strategic orientation. Dalam hal ini, pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk bisa menetapkan sasaran yang panjang, yang bersifat holistik dan komprehensif. Yang kedua adalah bahwa seorang pemimpin harus bisa memiliki kemampuan untuk driving execution. Bagaimana dia menerjemahkan strategi-strategi itu dan mengimplementasikannya di dalam rencana kerja. Lalu yang ketiga adalah seorang pemimpin harus selalu mengikuti perkembangan tren bisnis global yang nantinya mungkin akan mempengaruhi perusahaan yang dia kelola atau kita kenal sebagai global business savvy. Yang keempat, bahwa seorang pemimpin harus terus mengembangkan dan membangun kemitraan strategis dengan seluruh stakeholder. Yang kelima, bahwa seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Yang terakhir, bahwa seorang pemimpin harus aware terhadap kemajuan teknologi. Dan seorang pemimpin ini harus bisa mengarahkan dan memimpin transformasi digital untuk proses bisnis yang lebih baik dan lebih efisien. Selain kemampuan dalam memimpin usaha atau yang kita kenal sebagai leading business, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam memimpin manusia atau organisasi, atau kita kenal sebagai leading people and organization. Ada 4 kompetensi yang terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dalam driving innovation. Bagaimana dia bisa mendorong orang lain untuk melakukan upaya kreatif dan inovatif secara terus-menerus sehingga ini akan bermuara kepada perbaikan organisasi. Yang kedua adalah bahwa pemimpin harus bisa mengembangkan atau membangun strategi dan sistem untuk pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta, atau kita kenal sebagai developing organization capabilities. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dan memimpin perubahan itu secara konsisten dengan menjadi role model, atau kita kenal sebagai leading change. Yang terakhir, bahwa seorang pemimpin harus bisa mengelola dan memanfaatkan keragaman untuk kepentingan perusahaan, atau kita kenal sebagai managing diversity. Untuk itu, marilah kita terapkan budaya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam mewujudkan PTPN Juara.